إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita tidak lupa syukur kepada Allah karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan kepada kita, baik secara lahiriah maupun secara batiniahnya, sesuai dengan firman-Nya, wa asbaghu alaikum nikmatin ad-dhahirata wal batinah. Allah telah memberikan kenikmatan secara lahiriah, kemudian oleh Allah disempurnakan dengan kenikmatan secara batiniah, yaitu dengan ditunjukkannya jalan menuju surganya Allah, menuju ridhonya Allah. Maka wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'in tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh mubalighot, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah Quran hadis jamaah ini. Maka atas perjuangannya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang masih setia di dalam thalabul ilmi, di dalam mencari ilmu, meningkatkan keimanan, untuk meningkatkan keimanannya, untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah, maka atas amal solehnya disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barakah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Nomor babnya 27, Kitabu Mawaqitis Shalah. Nomor babnya 27, nomor hadisnya 575. Kita sudah mengkaji sampai 575 hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu waqtil fajri, bab waktunya sholat subuh. Waktu sholat subuh. Hadatsana Amr ibn Asim qala hadatsana Hammam an Qatadah an Anas an Zaid ibn Thabit iku haddatsahu, bercerita siapa Zaid hu pada Anas, annahum sesungguhnya mereka, tasaharu makan sahur mereka, makan sahur mereka, ma'an Nabi berserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa kemudian komu berdiri mereka, ila sholati pada sholat subuh. Selesai makan sahur, mereka langsung mengerjakan sholat subuh. Qultu berkata aku Anas, kam berapakah bainahuma di antara keduanya? Berapa jarak antara makan sahur dan subuh? Jarak antara makan sahur dan sholat subuh. Qala berkata siapa Zaid ibn Sabit, qadru khomsina, kira-kira 50, au sittina atau 60, yakni mengendaki siapa Zaid
ayatan ayat. Zaid menjawab, jarak antara makan sahur dengan sholat subuh itu kira-kira membaca 50 ayat atau 60 ayat. Jadi waktu selesai makan sahur sampai azan subuh, ya, selesai makan sahur sampai azan subuh itu kira-kira membaca 50 atau 60 ayat. Bagi orang yang lancar bacanya, bagi orang yang lancar bacanya, ya kalau 50 atau 60 ayat, ya kira-kira berapa? 10 menit, ya. 10 menit atau lebih sedikit membaca ayat 60 atau 50. Kalau yang bacanya gerodal-geradul, itu ya bisa lebih dari 10 menit. 60 ayat ya bisa 1 jam, 2 jam dia baca. Walladzi ya, diulang-ulang terus, ya. Jadi ini yang dimaksud orang yang membaca 50 atau 60 ayat dengan bacaan yang lancar, yang baik, ya. Kira-kira ya kurang lebihnya 10 menit. Jadi jarak antara makan sahur dengan azan subuh itu kira-kira 10 menit. Hadatsana Hasan ibnu Sobah sami'a Rauhan, hadatsana Sa'id an Qatadah an Anas ibni Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid ibni Sabit iku tasahharo, makan sahur keduanya. Falamma faragha, maka ketika selesai, min sahurihima, dari makan sahur keduanya, Nabi dan Zaid, qoma, maka berdiri siapa? Nabiullah, nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, ila sholati, pada sholat subuh. Fasolah, maka sholat siapa? Nabi. Selesai makan sahur, Nabi berdiri untuk mengerjakan sholat subuh. Qulna, maka berkata kami, li Anas, pada Anas bin Malik, kam, berapakah, karena ada baina faragihima, antara selesainya keduanya, min sahurihima, dari makan sahur keduanya, wa dukhulihima, dan masuk keduanya, fi sholati, di dalam sholat. Jarak antara selesai makan sahur sampai masuk sholat subuh itu kira-kira berapa jaraknya? Qala, berkata siapa? Anas, qad rumah, kira-kiranya apa-apa, ya qara'u, yang membaca siapa? Ar-rajulu, orang laki-laki, khamsina ayatan, pada 50 ayat. Lalu Anas menyampaikan, kira-kira jarak antara selesai makan sahur sampai azan subuh itu kira-kira seorang laki-laki membaca 50 ayat. Ya kurang lebihnya 8 sampai 10 menit. Jadi dari selesai makan sahur sampai masuk sholat subuh itu kira-kira 8 sampai 10 menit. Hadatsana Ismail ibnu Abi Uwaisin an akhih an Sulaiman an Abi Hazim, anau, sesungguhnya Abi Hazim, sami'a, mendengar dia, Sahal, pada Sahal ibni Sa'id, yaqulu, berkata siapa Sahal?
Kuntu ada aku, atasahharu makan sahur, aku fi ahli di dalam keluargaku. Suma kemudian yakunu ada opo suratun cepat-cepat bi denganku, an udrika bahwasanya menjumpai aku sholat al-fajri pada sholat subuh ma'a Rasulillah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sahal berkata, aku makan sahur di dalam keluargaku. Selesai makan sahur, aku cepat-cepat datang ke masjid agar menjumpai sholat subuh bersama Nabi. Agar menjumpai sholat subuh bersama Nabi. Jadi jarak antara sahur dengan subuh, ya itu tadi kurang lebih 50 atau 60 ayat. Jadi ini menunjukkan ketika sahur itu ya hampir di ujungnya waktu subuh ya. Jadi kalau mau makan sahur ya seperti yang Nabi praktekkan itu. Ketika makan sahur, jarak selesai makan sahur dengan adzan subuh itu ya kira-kira 10 menit ya. Jadi sebelum 10 menit adzan subuh, nah ini sudah selesai makan sahur ya. Mungkin kalau ibu-ibunya ya masak dulu, bangun jam 12, masak untuk persiapan sahur, kemudian matang jam 3 baru makan sahur, atau setengah 4 atau jam 4 karena setengah 5 udah masuk adzan subuh. Contohnya begitu. Bukan kok jam 10 makan sahur baru jam 10 makan sahur ya. Jadi sahurnya ya di akhir menjelang masuk waktu sholat adzan subuh. Hadatsana Yahya ibnu Bukairin qala akhbarana Lais an Ukail an Ibni Syihab qala berkata siapa Ibni Syihab, akhbarani Urwa ibni Zubair ana Aisyata sesungguhnya Aisyah iku akhbarathu mengkhabari siapa Aisyahhu pada Urwah, qalat berkata siapa Aisyah menyampaikan hadis kepada Urwah, isinya kuna ada siapa nisaul mukminat, perempuan-perempuannya orang iman, iku yashhadna datang mereka ma'a Rasulillah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat al-fajri pada sholat subuh. Jadi kaum perempuan iman mereka datang bersama Nabi untuk mengerjakan sholat subuh. Mutalafiatin dengan perempuan yang berselimut, bimurutihinna dengan pakaian mereka perempuan. Cuma kemudian yang qalibna kembali mereka ila buyutihinna pada beberapa rumah mereka. Hina yaqdina ketika selesai mereka as-salata pada salat. La ya'rifuna tidak mengenal huna pada mereka perempuan siapa ahadun seseorang minal golasi karena remang-remang atau karena masih gelap.
Mereka sholat subuh bersama Nabi dengan keadaan berselimut dengan pakaiannya. Kemudian mereka kembali ke rumah. Ketika selesai sholat, maka tidak ada seseorang pun yang mengenali mereka karena keadaan masih gelap. Ya, karena di zaman dulu juga belum ada listrik, maka ketika sholat subuh ya dalam keadaan gelap. Nggak tahu sebelahnya itu siapa, ya, karena masih dalam keadaan gelap. Artinya di dalam mengerjakan sholat subuh itu kondisi masih dalam keadaan gelap, ya. Untuk mengerjakan sholat subuh itu kondisi dalam masih keadaan gelap, belum terang, masih gelap, ya. Berarti mengerjakan sholat subuhnya di awal waktu. Nah, di awal waktu, contohnya azannya 4:30, ya, jam 5 kurang 1/4 sudah mengerjakan sholat subuh. Itu berarti mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Ketika keluar rumah ya keadaan masih gelap, ya. Babuman, babnya orang adraka yang menjumpai siapa orang minal fajri dari sholat subuh rokatan 1 rakaat. Bagaimana baru dapat 1 rakaat sholat subuh, kemudian matahari terbit. Hadatsana Abdullah bin Maslama an Malik an Zaid ibni Aslam an Atha ibni Yasar wa an Busr ibni Sa'id wa an A'raj yuhaddisunahu, bercerita atau menceritakan siapa Busr pada hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, man barang siapa adraka yang menjumpai siapa orang minas subahi dari sholat subuh rakaatan 1 rakaat qabla an tatlu'a, sebelum bahwa terbit opo asyamsu, matahari, dalam sholatnya rakaat pertama itu matahari belum terbit, ya, setelah dapat 1 rakaat kok ternyata terbit, faqad adraka, maka sungguh telah menjumpai dia as-subha, pada waktu subuh. Jadi barang siapa yang sholat subuh baru dapat 1 rakaat sebelum matahari itu terbit, maka dia telah menjumpai waktu subuh. Sudah dapat 1 rakaat nih, berdiri Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, lah kok ternyata matahari terbit, maka itu hukumnya dia adraka subuh, ya, dia telah menjumpai waktu subuh, sholatnya sah, ya, sholatnya sah. Waman, dan barang siapa adraka yang menjumpai siapa orang rakaatan 1 rakaat minal asri dari sholat asar qabla an tagruba, sebelum bahwa terbenam opo asyamsu, matahari, faqad adraka, maka sungguh telah menjumpai dia al-asra, pada sholat asar. Barang siapa yang baru mendapatkan 1 rakaat sholat asar dikerjakan sebelum terbenamnya matahari, setelah dapat 1 rakaat kok matahari itu terbenam,
maka hukumnya faqad adrakal asro, dia menjumpai waktu asar. Jadi sholatnya diteruskan sampai selesai, ya. Baru dapat 1 rakaat, ya. Waktu dia baru takbiratul ihram itu keadaan matahari belum terbenam. Setelah mendapatkan 1 rakaat kok ternyata matahari terbenam, ya maka sholatnya diteruskan, diselesaikan, tambah 3 rakaat lagi. Karena hukumnya ada rokal asro, berarti dia menjumpai waktu asar yang paling akhir. Sholatnya sah, ya. Secara hukum sholatnya sah, ya, sholatnya sah. Tapi kalau masalah pahala ya walau a'lam bisawab, atau bisa jadi itu hanya menggugurkan kewajiban, artinya tidak diberi pahala, ya, tidak diberi pahala sholat, dia tetap mengerjakan sholat, hukumnya hanya menggugurkan kewajiban, ya, walau a'lam bisawab. Tapi lebih mutawariknya ya kita mengerjakan sholatnya sesuai dengan waktunya, ya, seperti Nabi itu mengerjakan sholat duhur di awal waktu, sholat asar di awal waktu, sholat maghrib di awal waktu, sholat isya kadang-kadang di awal waktu, kadang-kadang atama, sholat subuh di awal waktu, keadaan masih gelap. Itu yang afdol, ya. Sholat yang afdol itu ya kira-kira berapa menit dari setelah adzan, bisa 5 menit, bisa 10 menit, ya, 10 menit setelah adzan sholat subuh, 10 menit setelah adzan sholat duhur. Ini termasuk masih dalam kategori awal waktu, nah, masih kategori awal waktu sholat, ya, itu yang paling utama, ya, yang paling pol pahalanya di dalam mengerjakan sholat yaitu waktu-waktu itu. Terus kalau saya sholatnya duhur 2:30 mas, gimana? Ya sah hukum sholatnya, ya, tapi tidak mendapatkan afdolu sholati liwaqtiha, ya. Adapun pahalanya bagaimana itu ya wallahu a'lam, atau diberikan oleh Allah, atau hukum sholatnya itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Nanti aja lah, masih jam 1, nanti masih 1:30 nanggung ini pekerjaannya, tinggal dikit lagi, tahu-tahu jam 2:30. Lah ini berarti jatuhnya meremehkan. Kalau seperti itu yang dikhawatirkan apa? Seperti mengerjakan sholatnya orang-orang munafik. Wah, aku nggak munafik kok mas. Ya, siapa yang tahu munafik? Ya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu di dalam hatinya seseorang itu mempunyai sifat munafik. Yang tahu hanya Allah, ya. Bahkan dirinya sendiri itu tidak tahu kalau dirinya mempunyai sifat munafik. Maka hati-hati, ya, jangan sembrana, ya, di dalam urusan sholat. Babuman, babnya orang ada roka yang menjumpai siapa orang minas sholati dari sholat rokaatan 1 rokaat. Babnya orang yang menjumpai 1 rokaat dari sholat wajib. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibni Syihab an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, man barang siapa ada roka yang menjumpai siapa man rokaatan 1 rokaat minas sholati dari sholat wajib, faqad ada roka maka sungguh telah menjumpai siapa orang as-sholata pada sholat. Barang siapa yang menjumpai 1 rokaat dari sholat wajib, baru seperti
keterangan hadis yang di atas, maka hukum sholatnya sah. Dia telah menjumpai waktu sholat, ya, sholatnya sah, secara hukum sah, gitu. Babu sholati, babnya sholat, maksudnya sholat sunnah, ba'dal fajri, setelah subuh, hatta sehingga yartafi'a, tinggi opo asamsu, matahari. Babnya sholat sunnah setelah subuh ketika matahari itu sudah tinggi, ya, ketika matahari tinggi, ya. Bagaimana itu sholat sunnah setelah subuh? Hadasana Hafiz ibnu Umar qala hadasana Hisham an Qatadah an Abil Aliyah an Ibni Abbas qala, berkata siapa Ibni Abbas, syahida, menyaksikan, indi, di sisiku, siapa, rijalun, seorang laki-laki, mardiyuna, orang yang diridhoi, orang yang diridhoi, wa ardhahum, dan lebih ridhonya mereka, indi, di sisiku, yaitu Umarun, Umar bin Khattab. Jadi ada seorang laki-laki yang datang kepadaku, yang mana orang itu lebih diridhoi dan orang yang diridhoi, yaitu namanya Umar bin Khattab. Jadi istilahnya saya ini ya kerucu, orang biasa tapi didatangi oleh orang yang punya nama. Kalau nggak punya nama ya siapa dia, nggak ada yang tahu. Jadi orang biasa tiba-tiba didatangin orang yang apa? Ya mungkin di situ agenia, di situ pengurus, ya pengatur. Ana Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku naha, melarang siapa Nabi, anis sholati, dari sholat sunnah, ba'da subuhi, setelah subuh, hatta sehingga tasruko, bersinar opo asamsu, matahari. Jadi Nabi melarang untuk mengerjakan sholat subuh, mengerjakan sholat sunnah setelah subuh sampai matahari itu bersinar. Kalau matahari bersinar itu boleh mengerjakan sholat sunnah. Contohnya sholat sunnah duha, ya, menjelang duhur, sholat taubat 2 rakaat. Wa ba'dal asri, maksudnya naha anis sholati ba'dal asri. Nabi melarang untuk sholat sunnah setelah asar, hatta sehingga kagruba, terbenam apa, matahari. Kalau sudah terbenam ya maka boleh untuk mengerjakan sholat sunnah. Contohnya sholat sunnah rawatib sebelum sholat maghrib, ya, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, sebelum sholat isya, itu boleh, ya. Kalau dalam hadis lain dijelaskan la sholata ba'da subhi wal asri ila murtafi'an, ya, kecuali matahari masih tinggi. Contoh sholat asar, dia sudah sholat asar, di awal waktu, kemudian kok masih ada waktu sholat asar, matahari masih tinggi, maka boleh mengerjakan sholat sunnah, ya. Maka boleh mengerjakan sholat sunnah. Dan itu sholat sunnah yang biasa dia lakukan, dia kerjakan sebelum dan sesudah sholat duhur.
Contohnya ini, biasanya dia sholat sunnah sebelum duhur, sesudah duhur. Karena ada sesuatu hal yang menyebabkan dia tidak bisa sholat sunnah sebelum duhur. Mungkin ada hajat kencing atau berak, ternyata masjidnya sudah azan, calegnya sudah azan, udah qomat kok azan. Sudah qomat, akhirnya dia buru-buru ke masjid, sholat berjamaah, nggak sempat sholat sunnah sebelum duhur, maka boleh dia mengerjakan sholat sunnahnya setelah asar. Karena memang sholat rawatib itu tidak ada ya, setelah asar, sebelum asar itu tidak ada. Contoh lagi sholat subuh, sama kasusnya. Biasanya dia sholat sunnah sebelum sholat isya atau sholat setelah sholat isya, karena sesuatu hal yang menyebabkan dia tidak bisa sholat sunnah. Kemudian masih ada waktu di dalam sholat subuh, padahal dia sudah mengerjakan sholat subuh, maka dia boleh mengerjakan sholat sunnah setelah subuh. Kalau nggak pernah sholat sunnah, tiba-tiba sholat sunnah setelah subuh, nah ini nggak boleh, ya. Tidak boleh. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah sami'tu Abul Aliyah an Ibni Abbas qala, berkata siapa Ibni Abbas, hadatsani bercerita nih kepadaku siapa nasun manusia biada dengan ini hadis. Nah, itu ya. Jadi kalau kita kembalikan ke bab ya, sholat sunnah setelah subuh itu tidak boleh dilakukan apabila dalam kesehariannya dia tidak pernah sholat sunnah di sholat-sholat wajib yang lain ya. Tapi kalau dia sholat sunnah ya, seperti yang tadi dijelaskan, maka boleh kalau waktu subuhnya itu masih ada. Contoh, dia sholat subuh setengah 5 atau jam 5 kurang seperempat, karena masih ada waktu subuh tuh ya. Kemudian dia karena sholat isya, biasanya dia sholat sunnah rawatib ya, kemudian kok karena ada sesuatu hal dia tidak bisa sholat, maka boleh jam 5 nambah sholat sunnah 2 rakaat, itu boleh ya. Kalau nggak pernah sholat sunnah, dia sholatnya hanya sholat wajib tok, tiba-tiba setelah sholat subuh dia sholat, ya hukumnya nggak boleh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.